Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan podcast santai ya yang membahas tentang Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks HAM ya. Saya Bagus Pradana dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan menemani para narasumber yang akan berhadir pada hari ini. Pertama, silakan berkenalan. Samping saya ada Nama saya Ahmad Mubasir. Lalu kedua, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Syamsul Alam. Nah, langsung narasumber selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Ammar. Saya Muhammad Afani. Oke. Kita akan langsung ke pertanyaan karena kita podcast hari ini tidak susah terlalu serius, tapi kita tetap santai tapi tetap berisi ya. Isinya daging semua. Ya. Pertanyaan pertama untuk teman kita yaitu Syamsul Alam. Menurut kamu ya Syamsul Alam, kenapa sih Pancasila itu masih relevan banget buat kehidupan kita sekarang? Ya. Menurut saya sih, kenapa Pancasila itu masih relevan banget? Karena Pancasila itu mendukung kita di setiap zaman. Contohnya ada di sila kedua, yang dimana sila kedua itu tuh sudah mencantumkan isu HAM. Padahal istilah HAM itu baru ramai di dunia itu setelah Perang Dunia Kedua. Dan ada fakta uniknya lagi, kalau Pancasila itu bukan hasil copas dari ideologi negara lain, tapi langsung mengambil dari nilai Indonesia itu sendiri. Contohnya itu seperti gotong royong, bermusyawarah, bertoleransi yang ada di masyarakat sejak dulu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya beri tanggapan pada pertanyaan tadi. Oh iya. Lanjut. Jadi masih relevan ya, walaupun sudah bertahun-tahun, Iya. beratus-ratus tahun Masih. akan tetap relevan. Mantap. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, ke narasumber kedua yaitu saudara kita saudara kita yang mulia yaitu Ammar. Pertanyaannya, kalau Bhinneka Tunggal Ika sendiri masih relate gak sih di tengah banyaknya perbedaan sekarang? Kita banyak perbedaan kan, masih relate gak zaman sekarang? Masih relate. Bahkan menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri masih sangat penting. Karena kita hidup di zaman media sosial, banyak beda pendapat itu memang disebut Bhinneka Tunggal Ika itu ngikutin kita. Beda itu wajar, yang penting tetap satu tujuan. Ada fun fact, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan semboyan buatan zaman modern, tapi diambil dari kitab Tuta Soma karya Mpu Tantular dari abad ke-14 itu sudah lumayan tua banget malah, tapi isinya relevan buat zaman sekarang. Yang lebih keren lagi, kalimat lengkapnya itu sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mengeluah, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang berdua. Jadi dulu itu konteksnya buat mengajarkan kita toleransi antar umat beragama. Dan satu lagi, di Indonesia itu negara dengan suku terbanyak keempat di dunia. Jadi itu nggak heran, ini penting untuk jaga persatuan bangsa kita. Oke, itu saja. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Itu saja dulu. Oh, jadi sangat relevan ya.
Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Karena kita bersuku-suku ya nggak bisa dong harus satu pendapat dengan kalian, harus satu pandangan, Beda. nggak bisa ya kan. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Madura, ada suku Arab ya kan. Jadi Dan yang paling relevan itu beda macam sedikit aja itu bisa bikin pecah belah lah. nah ya, Oke. ya setuju itu. Setuju. Sekarang pertanyaan selanjutnya kepada teman kita Akhi Mubashir. Pertanyaannya adalah kalau ngomongin Pancasila, Indonesia tuh udah cukup menghargai HAM atau Pancasila nggak sih? Jujur ya. Nah, jujur kadang Pancasila tuh hanya sebagai pajangan aja. Sebagai pajangan aja, artinya tuh sekedar nama. Terus Terkadang bukan secara keseluruhan ya. enggak. Terus misalnya contohnya di suatu kasus di Depok tahun 2023 ada pembangunan gereja nih. Nah, padahal pembangunan gereja ini padahal sudah punya izin, sudah punya izin, tapi malah dihentikan oleh warga. dihentikan warganya. Waduh. Astagfirullah. Nah, padahal kita nih ngomongin kebebasan beragama loh, Iya. tapi malah warganya sendiri itu yang tidak menginginkan gitu. Iya. Jadi intinya, Berarti yang salah nih masyarakat aja, atasan oknumnya enggak? nah gini. Gimana nih? Nah, yang terjadi di Indonesia nih kebanyakan, misal ada suatu kasus yang menyangkut orang di bawah nih, Ya. orang di bawah atau karangan warga aja. Jadi Ya. terkadang hukumnya tuh bukan secara adil, malah hukum rimba gitu. Hukum rimba. Iya, Ya. Ya kapan? malah terkadang hukum rimba. Kayak contoh kayak pembangunan gereja tadi, kayak pemerintahnya tuh malah takut gitu sama warganya, kayak menertibkan kejadian itu ya. Oknumnya ada yang bermasalah, Oknumnya bermasalah, masyarakatnya ada yang bermasalah juga. juga. Nah. Orang yang oknum di atas Ya. nih, nah ya gitulah, Ya. gitulah. Gak bisa terlalu, ya gak bisa terlalu jelas ya nama. Ya, soalnya kan kita keterbatasan juga gitu. Iya. Keterbatasan waktu ya, maksudnya keterbatasan waktu. Ya gitu aja sih Ya. menurut anak ya. Ya bagus. Berarti bisa disimpulkan kalau ada beberapa oknum yang ada masyarakat yang masih nggak paham HAM. Nah ya. Ya, Itulah. saya semoga kedepannya kita semakin baik ya. Ya, Amar ya. Ya betul. Ya betul. Lanjut ke pertanyaan keempat kepada ketua kita Muhammad Alfani. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kasih contoh nilai Pancasila yang langsung nyambung ke HAM? Bisa nggak? Nah, contoh. Satu contoh ya. Ada contohnya, yaitu ya di sila kedua, Indonesia yang adil dan beradab. Tapi betapa banyaklah rakyat Indonesia ini yang harus meminta hak kehidupan yang adil. Contohnya pedagang kecil yang digusur, yang dimana dipaksa untuk buat jalan tol. Gak ada tuh rugi, malah disuruh terima aja gitu. Kalau itu terjadi ya, yang di negara yang katanya beradab, harusnya sih ada yang dipertanyakan, tapi nggak ada gitu. Justru mereka yang bilang hak warganya yang disalahkan gitu, yang dihukum radikal, bahkan ada di penjara gitu. Yang beradab itu apa ya? Cuma mereka yang punya akses ke kekuasaan gitu. Oke. Kalau rakyat biasa, ya itu deh. Jadi tadi sila kedua ya. Ya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Iya.
Tapi realitanya ada juga manusia yang tidak mendapatkan keadilan, begitu maksudnya. Keadilan. Nah, iya. Jadi apa namanya? Kalau Pancasila di negara kita ini apa ya? Cuma bahan percakapan gitu. Kayak Cuma apa? Cuma apa tadi? Jadi apalah. bahan percakapan gitu, kayak bahan percakapan di Oh iya, kayak Oh. jadi halan doang gitu guys. Cuma omongan doang. ya omongan doang. Waduh, cuma omongan doang ya. Yang harus diterapin di lapangan. Oh iya. Iya. Harus kerja nyata. Allah ya. Langsung. Ya, hari ini kita sangat banyak faedah ya dari 4 narasumber ini. Satu pertanyaan aja sudah memberikan banyak manfaat ya. Banyak gambaran juga. Apalagi kalau podcast berjam-jam ya mungkin. Wow, sangat-sangat Udah. daging. Oke. Pertanyaan terakhir untuk semuanya ya. Oke. Untuk para narasumber nih, ya kan? Pertanyaannya adalah apa harapan untuk kalian semua, ya kan? Kalimat singkat aja deh dari kalian soal harapan ke depan tentang Pancasila dan HAM. Mulai dari siapa dulu nih? Syamsul Alam dulu deh. Oke. Satu kalimat ya untuk Ya. harapan ke depannya. Satu kalimatnya adalah Pancasila, BNK, dan hak asasi manusia sangat kombinasi hebat buat masa depan Indonesia. Oh, kombinasi hebat buat masa depan Indonesia, siap. Selanjutnya ke Amar. Nah, harapan singkatnya nih buat Pancasila dan HAM nih apa coba? Harapan saya semoga Pancasila itu bukan cuma hafalan, bukan jadi kayak panjangan di buku sampul, yaitu ditegakkan untuk diri kita masing-masing, evaluasi diri kita, sila-sila Pancasila itu di dalam diri kita sendiri. Nice. Oke. Jadi jangan hanya hafalan ya, tapi dipraktekkan ya. Ya. Kerja nyata. Bagus banget profesor kita ini ya. Lanjut Ketua. untuk Muhammad Alfani, ketua kita ya. Kata singkat harapan Ketua, untuk gimana, Ketua? Pancasila dan HAM. Singkat saja Ketua. Singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Hey. Beda itu indah. Bisa diulangi? Beda itu indah. Berbeda itu indah. The best. Aduh, kayak mana nih nutup Itu panunya berat tuh. kata-kata ketua nih. Sudah Iya, luar biasa nih. Sudah luar biasa itu. Perlu kali kata-kata. Bahkan itu mengalahkan kata-kata nggak jadi deh. Ya lanjut. Untuk ke teman saya di samping ini, harapannya bagaimana? Kata singkat aja. Singkat saja sih. Semoga kita nih generasi kita dan Generasi generasi kita. selanjutnya tuh Ya, bisa menjaga hak orang lain. hak orang lain. Ya, gitu aja sih. Benar banget. Jangan sampai memakan hak orang lain ya. Ya. Seperti korupsi ya. Iya. Ya, itu sangat memakan hak orang lain. Betul. Ya, berarti sekarang saya memberikan poin-poin hari yang penting yang kita dapatkan. Pertama, bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika itu masih relate. Apalagi kita hidup bersuku-suku, kita hidup enggak satu pulau, jadi wajar itu beda. Terus Pancasila juga masih relate, bahkan relevan banget buat kehidupan kita hari ini, ya kan? Karena Pancasila itu bukan suatu yang tiba-tiba keluar terus tiba-tiba ada 5 Pancasila, ada 5 sila, enggak. Itu ada proses yang panjang untuk menyimpulkan untuk 5 hal tersebut. Juga bahwasanya HAM di Indonesia ternyata belum 100% ditegakkan. Ya, ada yang sudah selesai.
Itu kita perlu apresiasi. Terus juga bahwasanya banyak sekali contoh-contoh dalam Pancasila yang sangat relate dalam kehidupan kita, tapi kita nggak sadar, ya nggak? Seperti tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Ya, toleransi kita terhadap orang yang bukan muslim misalnya, ya kita membiarkan mereka beribadah gitu, bukan malah ketika mereka membangun kita gangguin, ya kan? Itu mengganggu mereka. Itu sih poin-poin yang bisa saya ambil, kita ambil. Itu saja kan, kita tutup podcast santai kita kan. Ya, karena kita sama-sama sibuk, ya kan? Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.